Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam hidayah, melimpahkan kepada kita beragam nikmat, dan diantara nikmat yang paling berharga adalah Allah arahkan hati kita untuk menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita masuk pembahasan bab minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah berlindung kepada selain Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jin ayat 6. Kata Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada laki-laki dari sebagian manusia yang memohon perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin. Tidaklah manusia ini memohon perlindungan kepada jin, Allah nyatakan fazaduhum rahaqa, melainkan akan bertambah kesesatannya. Ya, manusia berlindung kepada jin, justru malah tambah-tambah kesesatannya. Rahaqa di sini dijelaskan takabburan wa tughyanan fil jin wa du'ran wa khaufan fil ins, yaitu jinnya nambah-nambah takabbur. Takabbur apa? Sombong. Tughyan semakin melampaui batas. Adapun manusianya malah justru semakin takut, semakin mengerikan. Jadi malah menambah ketakutan pada manusia. Makanya Allah bilang fazaduhum rahaqa. Tindakan manusia berlindung kepada selain Allah justru malah menambah kesesatan. Faedahnya tahrimul isti'adati bi ghairillah. Haram isti'adah. Isti'adah apa, Pak? Memohon perlindungan kepada selain Allah. Anna man iltaja'a ila ghairillah khazalahu. Siapa yang mencari perlindungan kepada selain Allah, Allah akan mengabaikannya. Allah akan membiarkannya, tidak mempedulikan. Berarti tidak Allah tolong. Isbatu wujudil jin wa anna fihim rijalan wa nisaan. Ahlussunnah wal jamaah menetapkan benar adanya makhluk yang namanya jin. Jin itu ada, dan jin ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Berarti jin berkembang biak tidak? Iya. Ya. Keturunan anak cucu ada jin. Kemudian berikutnya, ya, coba kita ingat-ingat dulu orang tua kita, mbah-mbah kita dulu, kalau lewat pohon besar, ya, lewat tempat yang angker, apa yang dikatakan? Numpang-numpang, ya, mbah putumu numpang lewat, kayak gitu ya. Nah, ini tinggalkan. Ini salah satu contoh real berlindung kepada selain Allah. Karena dulu diajarin kita berlindungnya kepada
penunggunya itu. Ini salah, keliru. Ya, salah. Repot kalau dijawab ya. Bapak tuh menumpang lewat, monggo le. Nggak jadi lewat. Ya kan? Maka yang benar sudah diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi SAW, ya, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia berdoa, doanya gimana itu Pak? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa faedahnya? Tidak ada sesuatu pun yang bisa memudaratkan dia sampai dia singgah ke tempat lain ya. Jadi kalau kita singgah di suatu tempat, baca itu, ini Nabi yang janji Pak. Kita pakai iman kita ya, kita hanya melaksanakan syariat. Nabi bilang begitu. Singgah di suatu tempat penuh dengan keimanan, baca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memudaratkan dia sampai dia pergi dari tempat itu. Nah, disinilah keyakinan yang kuat bahwa Al-Quran itu termasuk sifat Allah, kalamullah, bukan makhluk. Berlindung kepada makhluk syirik enggak? Syirik. Lalu Nabi mengajarkan kepada kita ta'awudz terhadap kalimat-kalimat Allah. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berarti kalimat Allah, ya, kalamullah termasuk Al-Quran, kalamullah, bukan makhluk ya. Kalamullah itu ya sifat Allah, ucapan Allah. Gitu. Ya. Termasuk lafaz-lafaz ta'awudz yang lain. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli 'ainin lamah. Itu lafaznya kalau di hadis Nabi memohonkan perlindungan untuk Hasan dan Husain. Jadi Nabi lagi mangkuk kedua cucunya Hasan dan Husain, Nabi bilang begini, u'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli 'ainin lamah. Itu boleh seperti itu. Adapun lafaz yang paling pendek, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Itu waktu saya tahsin di pondok sama santri yang lain. Di situ ada Ustadz Abdurrahim. Ustadz Abdurrahim Asy-Syamsuri itu beliau ngambil sanad sama Syekh Abdul Karim Al-Jazairi. Itu ta'awudz aja dibenerin berapa kali itu. Ada candaan, Ustadz saya juga ikut di situ. Ustadz Abdul Khaliq ya, hafizahullah. Beliau ngambil S1 hadis di Madinah, tapi selesai 30 juz Al-Quran. Bayangin. Kuliahnya jurusan apa? Hadis di Madinah, tapi beliau menyelesaikan hafalan Qurannya 30 juz. Luar biasa, kayak apa cerdasnya. Nah, itu ada salah satu santri ta'awudz itu dibenerin terus. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dibenerin. Kata candaan salah seorang ustaz saya, pantesan ta'awudz setannya enggak pergi. Nyebut setannya aja salah. Nyebut nama setannya itu. Ya. Makanya yang fasih syaitonir rajim. Hamzah, habis hamzah ain, tuh beda Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu lafaz ta'awudz yang paling pendek. Lalu bagaimana ta'awudz kita di dalam sholat? Nah ini yang benar ta'awudz itu di dalam sholat Pak.
bukan sebelum sholat. Sebagian orang saya perhatiin tuh waktu saya sholat berjamaah sama teman-teman SMA saya, itu ada yang sebelum sholat dia baca An-Nas. Nah, diajarin ya sama ustaz-ustaz di kampungnya ya. Ya sebelum usolli dia baca apa dulu? Surah An-Nas, apa namanya lengkap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas. Sudah selesai minal jinnati wan nas ya, baru Allah. Biasa begini Pak. Allahu Akbar, benar gak? Nah itu usut punya usut, saya ngobrol sama teman saya. Ternyata itu sengaja ya. Kanan dulu, gini baru ke sini. Itu sambil lafaz niat Pak. Jadi dari Allahu Akbar yang panjang itu dia lafazin niat. Sholli fardhu dzuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati adaan ma'mun lillahi ta'ala akbar gitu. Subhanallah. Kadang-kadang apa namanya? Enggak selesai-selesai. Allah salah. Allah ulang lagi. Pernah lihat orang seperti itu? Ini salah satu contoh penyakit was-was. Ya kan? Makanya di dalam surah An-Nas gimana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu doanya. Tapi lucunya, ini mah gak ngomongin siapa-siapa ya, pokoknya majhul orangnya. Orang yang biasa niatnya itu susah, sampai imamnya ruku itu. Iya, baru bisa. Nah, ini salah satu godaan syaitan, dikasih was-was. Lucunya, kalau masbuk dia bisa langsung. Paham nggak? Jadi kalau masuk imamnya udah apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad, kan ruku tuh. Dia bisa Allahu Akbar langsung ruku Allah. Nah, itu lucunya di situ. Paham maksud saya, Pak ya? Nah, jadi kalau kita kembali ke hadis lagi ya. Saya belajar sampai sekarang masih belajar, masih nyari, belum nemu hadis tentang lafaz niat. Ya. Jadi kita bukan menolak, pending. Di pending itu gimana Pak maksudnya? Ngerjainnya kalau sudah nemu dalilnya gitu loh. Justru yang kita nemu, sholat itu diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Belum nemu sampai sekarang bacaan usholinya tadi. Dan kalaupun ditanya ta'awudz, tentang ta'awudz sebelum sholat, maka saya jawab yang ada hadisnya ta'awudz itu di dalam sholat. Kapan bacanya? Setelah iftitah, sebelum baca Al-Fatihah. Berapa kali? Apakah setiap rakaat atau satu kali aja di rakaat pertama? Kan gitu ya. Nah, nanti kalau kembali ke pendapat ulama beragam pendapatnya. Cuma kalau kita kembali ke hadis ya yang saya dapat ada di sifat sholat Nabi ya. Itu kita cukup baca satu kali di rakaat yang pertama. Kalau kembali ke Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau kembali ke hadis ada lafaz A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada di hadisnya. Nah, itu lafaz ta'awudz yang sedang. Silakan. Tapi kalau nggak hafal ya cukup yang terpendek tadi gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ya. Jadi baca ta'awudznya yang berkaitan dengan salat di mana, Pak? Di dalam salat. Kapan ta'awudznya? Setelah doa iftitah, sebelum baca Al-Fatihah, dan cukup satu kali saja di rakaat yang pertama. Ingat ya, Pak, ini masalah fikih. Ada pendapat yang lain termasuk mazhab Syafi'i mensunahkan ta'awudznya di setiap rakaat, ada itu. Tapi tadi saya bilang kalau kembali ke mazhab banyak pendapatnya.
Tapi yang hadis yang sampai kepada saya, maksudnya saya menemukan, saya baca, itu kita ta'awudnya cukup di rakaat yang pertama 1 kali saja. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya Pak ya? Ini kita hanya belajar mendisiplinkan ibadah kita. Seperti tadi, sebelum sholat baca surah An-Nas. Sebagian ustadz mengajurkan al-zalzal apa? Inna anzalnahu itu al-qadar ya. Kita pending dulu. Pending sampai ketemu hadisnya. Kalau ketemu hadis baru kita baca. Kalau belum ketemu ya jangan dikerjakan. Ya, di dalam hadis salat itu diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Ini bacaan, Pak ya. Karena kalau niat masuknya ke ibadah apa, Pak? Ibadah hati. Niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Bolak-balik cari referensi para ulama. Semuanya sepakat niat itu ibadah apa? Ibadah hati, bukan ibadah lisan. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke sini lagi. Hadisnya tadi keutamaan membaca lafaz a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini juga boleh kita baca ketika kita merasa takut. Misalnya di kamar sendirian, ya, di rumah sendirian. Kadang-kadang kan rasa cemas, khawatir, rasa takut datang kan? Nah, baca itu. Ya. Saya juga kalau mau ngapa-ngapain baca bismillah ya. Mau naik motor baca bismillah dulu kan? Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Baru subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Kalau takutnya berlebihan saya ya khawatir ada apa-apa, khawatir itu saya tambahin bismillah ruqyah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Dan seterusnya. Itu boleh seperti itu. Terus justru itu menggambarkan bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya bayanu barakati hadzal du'a. Nah, ini penjelasan keberkahan doa tersebut. Doa apa yang dimaksud? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang kedua, annal Qur'an munazzalun ghairu makhluqin. Yang tadi kita bahas sedikit bahwa Al-Qur'an itu diturunkan. Al-Qur'an itu bukan makhluk. Makhluk secara bahasa apa Pak artinya? Yang diciptakan atau ciptaan. Makhluk. Sedangkan Al-Qur'an diciptakan bukan? Bukan. Al-Qur'an itu diturunkan. Dari mana? Dari Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan. Siapa yang menurunkan? Allah. Turun itu lafaz yang menunjukkan sesuatu dari mana ke mana, Pak? Dari atas ke bawah. Ketemu nih titik terangnya. Al-Quran berasal dari mana? Dari Allah. Al-Quran diciptakan atau diturunkan? Diturunkan. Al-Quran berasal dari Allah. Al-Quran diturunkan. Berarti Allah di mana? Di atas. Selesai urusan. Ya kan? Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas. Ya. Tentunya ini menunjukkan bahwa Allah zat yang maha tinggi. Seluruh makhluk di bawah. Oke? Seluruh makhluk di bawah. Yang di atas siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian yang ketiga, annal isti'adata la takunu bi ghairillah. Ya. Au bi sifatin min sifatihi. Sesungguhnya isti'adzah itu ya tidak boleh kepada selain Allah ya. Hanya boleh kepada Allah atau kepada sifat-sifat Allah.
Ya. Contohnya tadi sifat Allah apa? Berbicara. Ya. Kallama yukallimu, ya kan? Coba, Allah punya sifat bicara tidak? Iya. Sebagaimana Allah terangkan di dalam surah, di dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Sampai di situ ada apanya? Ada maf'ul mutlaknya. Ya, ada ininya, taklima, dengan sebenar-benar pembicaraan. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Sesungguhnya Allah berbicara kepada Musa dengan benar-benar pembicaraan, taklima. Benar, berarti Allah itu disifati dengan sifat apa? Berbicara. Dan Al-Quran, kita meyakini, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Kemudian bayanu kaifiyatil isti'adzah al-masyru'ah, ya. Dijelaskan di antara kaifiyah isti'adzah yang masyru'. Tadi sudah saya sebutkan ya beberapa macam isti'adzah. Nanti dilihat lagi aja. Yang kelima, bayanu syumulil Quran wa kamalihi, menjelaskan betapa sempurnanya Al-Quran, ya, perfectnya Al-Quran. Al-Quran itu sempurna. Kenapa? Ini ada faedah nih. Ketika kita di pondok belajar tentang apa? Asma wa sifat Allah, ya, tauhid asma wa sifat. Mungkin nantilah kalau kita ada waktu, kapan-kapan kita jelas lebih jelas lagi tauhid asma wa sifat. Ini agak berat itu ya. Apa namanya? Tauhid uluhiyah sama tauhid asma wa sifat itu agak berat, tauhid asma wa sifat nanti. Karena nanti menjelaskan kelompok-kelompok menyimpang. Kesesatannya di mana, bagaimana bantahannya. Itu lebih detail lagi. Nah, itu saya dapat faedah sedikit. Ada ucapan Imam Syafi'i kalau nggak salah rahimahullah. Tidaklah setiap ulama menulis suatu kitab, kitabnya udah jadi tuh. Kalau udah jadi dia baca dari awal sampai akhir, pasti ada sesuatu yang akan diperbaiki. Oh, kayaknya ini lebih baik didahulukan, ini di belakang. Oh, kayaknya hadis yang lain ini lebih sempurna. Sudah dirubah nih ya, dirubah, dikoreksi lagi. Pasti ada yang kurang pasti. Sampai berkali-kali diedit itu kitab, ulama itu mengambil kesimpulan. Ternyata Allah tidak menghendaki ada kitab yang sempurna kecuali Al-Quran. Paham nggak Pak? Nggak ada kitab yang paling sempurna kecuali kitab apa? Al-Quran. Hanya Al-Quran yang kitab yang sempurna. Kitab-kitab yang lain kan disusun sama manusia kan? Disusun pasti ada kekurangannya, pasti. Itu ya. Kenapa Al-Quran sempurna? Karena Al-Quran sifatnya Allah, ya. Al-Quran itu bagian dari Allah, kalamullah. Al-Quran ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada kekurangan, mustahil. Makanya nanti suatu saat kita baca Quran, baca terjemahan, loh kok ada yang janggal, curigai akal kita. Kita yang salah paham. Jelas ya? Kita yang salah paham. Kitanya yang belum memahami ayat tersebut. Kontradiksi. Ya, misalnya di ayat ini bilangnya begini, di ayat ini bilang begini. Lah, saya kurang paham nih. Nah, makanya fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kita nggak paham. Nah, mengenai jin, di sini kan dibahas tentang jin sedikit ya. Nah, kita bahas sedikit tentang jin. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ada pertanyaan. Ya, apakah kita dilarang mengumpat syaitan? Ya. Misalnya kalau kita nyebut iblis la'natullah gitu. La'natullah alaih. Semoga Allah melaknat iblis, boleh nggak? Nah, di sini dijawab ya.
Pada dasarnya yang disyariatkan bagi seorang mukmin adalah memohon perlindungan kepada Allah, bukan melaknat syaitan. Ini jawaban pertama. Jadi yang benar adalah apa? Memohon perlindungan kepada Allah. Dalilnya surah Fussilat ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim." Dari sinilah redaksi kenapa di hadis a'udzubillahis sami'il alimi minasyaitonir rajim ya. Karena lafaz hadisnya gimana tadi? Fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Surah apa tadi? Fussilat ayat 36. Makanya Nabi ta'awudznya pakai as-sami' al-alim ya. A'udzubillahis sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian di surah Mu'minun ayat 97 ayat 98. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun." Tuh. Tadi apa? Min hamzihi, ya kan? Kembali ke ayat ini. A'udzubillahis sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi. Kembalinya ke sini. Fussilat ayat 97. Kemudian ada hadis dari Utsman bin Abil As radhiyallahu an bahwa beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, syaitan telah mengganggu kekhusyuan salatku hingga aku lupa terhadap apa yang aku baca. Masya Allah. Sahabat itu lagi sholat, ya, khusyuknya diganggu, sehingga apa? Bacaan sholatnya lupa, ya. Tadi baca apa gitu kan? Ini sahabat merasa keganggu, makanya lapor kepada Nabi. Kalau kita gimana, Pak? Kita malah sholat nggak lupa bacaannya, yang dibaca qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Jadi nggak lupa-lupa ya. Mungkin dulu pernah awal-awal hafal al-kafirun, iya. Wala ana 'abidu ma'abatum wala antum 'abiduna ma'abad. Wala ana 'abidu ma'abatum. Muter-muter. Dibenerin sama Lakum dinukum walad dolin. Amin lagi, enggak selesai. Astagfirullahaladzim. Nah itu dulu ya. Sekarang udah mantep ya. Makanya saya kalau baca al-kafirun, Pak, itu saya sambung, Pak, biar enggak belibet. Bener saya, Bang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Beres. Nggak muter. Udah selesai gitu. Sebentar doang kan, nggak ada 1 menit lagi ya. Iya, saya nggak cocok baca surat pendek, Pak. Nggak nyampe 1 menit soalnya. Jajal ya, al-ma'un ya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Makmumnya sempat baca Al-Fatihah enggak? Nanti belum beres Al-Fatihah saya udah ruku lagi. Ya kan? Nggak cocok baca surat pendek ya. Kembali ke sini lagi. Ketika Utsman bin Abil As lapor kepada Nabi ketika lagi sholat bacaannya lupa, maka Nabi bilang begini, dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Itu syaitan yang ngegodamu. Siapa nama syaitannya? Khinzib. Jadi syaitan yang biasa ganggu orang sholat itu ada ya, disebut syaitan apa? Khinzib, pakai kha, khinzib. Fa iza
ahsastahu fata'awwazu billahi minhu watfil ala yasarika salasan. Kalau engkau sholat, khinzib itu datang ngegoda sehingga kita lalai sholatnya, ta'awuz Pak. Nah ini boleh nih, ini ada hadisnya. Kita lagi baca surat, ya mungkin Bapak ada yang hafalannya banyak, baca Al-Baqarah misalnya, kok lupa? Ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ke kiri 3 kali. Tapi lihat-lihat sikon ya Pak ya. Ini kan dia kan biasa jadi sholat sendiri ya. Ya kan bacanya panjang. Kalau jadi makmum kayaknya nggak mungkin. Makmum masa bacaan lupa, emang baca apa makmum? Makmum kan dengerin imam kan. Nah ini posisinya kalau nggak dia jadi imam, dia sholat sendiri. Itu. Jadi kalau kita di dalam sholat bacaan lupa, ngapain tadi Pak? Ta'awuz. Ya, ada hadisnya. Baru kita kerjain nih, nemu hadisnya ya. Jadi di samping baca ta'awuz setelah iftitah, ada lagi ta'awuz kapan tadi Pak? Ketika kita lupa bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, baru ta'awuz. Ditambah meludah ke kiri berapa kali? 3 kali. Ludahnya ludah biasa Pak. Jangan itu mau ngedahak. Jangan. Ludah biasa Pak ya. Ludah biasa aja. Gitu aja. Formalitas. Ya, syarat saja ya. Kalau bahasa kitanya sekedar syarat. Kemudian di dalam fatwa Syekh Utsaimin pernah ditanya ya tentang hukum mencela syaitan. Nah, kembali lagi tadi ya. Maka beliau menjawab, al-insan lam yu'mar bil'ani syaitan. Manusia itu tidak diperintah melaknat syaitan. Wa innama amru bil isti'adati min. Adapun perintahnya manusia terhadap syaitan adalah ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kama qala Allah Ta'ala yang tadi dibaca. Ya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Fusilat ayat berapa tadi itu? Ayat 36. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW ketika mendengar ada sahabat ya jatuh. Jadi Nabi membonceng ya, salah seorang sahabat pernah membonceng Nabi, kemudian ontanya jatuh. Oke? Sahabat tadi bilang begini, ta'isa syaiton. Celakalah syaiton. Saya ulangi ya, kisahnya ya. Ada sahabat membonceng Nabi di atas unta. Tiba-tiba untanya terjatuh. Maka refleks sahabatnya menyalahkan syaitan. Ta'isa syaiton. Celakalah syaitan. Nabi tegur, la taqul ta'isa syaitan. Jangan engkau berkata celakalah syaitan. Fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mislal bait. Ya. Kalau engkau berkata tadi celaka syaitan, ta'isa syaitan, maka syaitan itu ta'azama, syaitannya membesar sampai sebesar rumah. Ya. Jadi syaitan itu bisa membesar, bisa mengecil Pak. Menurut hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud ya, disahihkan oleh Syuaib Al-Arqam. Inilah sebagian orang suka ngelihat apa? Gendruwo. Tahu gendruwo enggak Pak? Gondoruwo apa gendruwo? Ternyata memang manusia yang terprovokasi, dia mencaci maki syaitan, mencela syaitan, syaitannya membesar sampai sebesar rumah di sini, mislal bait. Berarti besar syaitannya. Wa yaqulu biquwwati walakin qul bismillah ya. Maka syaitan itu membesar sambil bilang membanggakan dirinya. Yang benar itu kalau kita terjatuh baca apa? Bismillah. Fa innaka idza qulta dzalik, kalau kita baca bismillah, tasaghara hatta yakuna misla dzubab. Syaitan itu malah mengecil seperti sekecil lalat.
Tuh ya. Kalau kembali ke hadis ini, naik kendaraan jatuh bacanya Bismillah. Nanti syaitannya kecil, sekecil lalat. Nah ini juga bisa diterapkan. Makanya tadi kalau kita lagi ada khawatir, was-was, khawatir itu provokasi dari syaitan, baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, gitu ya. Ini fikihnya. Kita berlindung kepada Allah, kemudian kita juga baca Bismillah. Nah, di sini At-Tahawi menjelaskan, nahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu bidzalika mawqi'u lisyayatin anna dzalikal fi'la kana minhu wa lam yakun min innama kana minallahi wa amruhu an yaqula makana dzalika Bismillah hatta la yakunu 'inda syaitan annahu kana minhu 'indahu fi dzalika fi'l. Ya, Nabi Muhammad SAW melarang karena ucapan itu akan membuat syaitan bangga. Kenapa? Salah satu penyakit manusia, penyakit hati manusia, menyalahkan orang lain. Betul nggak? Ada di situlah manusia terprovokasi sampai menyalahkan syaitan, berarti provokasi syaitan berhasil, ya kan? Makanya syaitannya berbangga sampai besar gitu, ya. Padahal sejatinya bukan darinya tuh. Qadarullah, bener nggak? Untanya jatuh, takdir bukan? Iya, qadarullah. Ya, harusnya kita bilang qadarullah, ya baca Bismillah. Nyalain syaitan. Nah, disitulah letak kesalahannya, kita terprovokasi, ya. Dan Nabi SAW memerintahkan kita menggantinya dengan ucapan apa? Bismillah. Tapi ini ada tapinya nih. Ada dalil yang membolehkan melaknat syaitan. Surah Al-Hijr ayat 34 ayat 35. Kata Allah ketika mengusir iblis dari surga, Allah bilang apa? Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar dari surga karena sesungguhnya engkau terkutuk. Siapa yang bilang ini? Allah melaknat syaitan. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya atasmu laknat, ya, laknat Allah sampai hari kiamat. Lihat, ketika Allah bilang iblis itu terlaknat sampai hari kiamat, maka dipastikan iblis selamanya tidak mendapat hidayah. Bapak tahu nggak arti laknat itu apa? Jauh dari rahmat. Kalau rojim, kalau terjemahan bahasanya terkutuk. Nah, kalau kita kembalikan ke ini, ke apa? Al-Quran, rojim berasal dari kata rujum, artinya dirajam. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami menghiasi langit dengan apa? Bintang. Masya Allah ya. Kalau lagi terang malam hari itu bintang-bintang banyak, indah nggak langit? Ternyata bintang itu fungsinya di antaranya sebagai hiasan langit dan sebagai apa? Rujuman lisyayatin, sebagai alat merajam syaitan. Bapak dulu waktu muda pernah ngelihat bintang jatuh? Kalau kata anak muda dulu pas bintang jatuh itu berdoa, jere sopo. Salah. Kalau kembali ke Al-Quran, itu malaikat yang menjaga pintu-pintu langit. Ketika syaitan mencuri-curi berita dari langit, maka dibalang itu pakai apa? Pakai bintang tadi, ya. Malaikatnya mengambil bintang, bintangnya dilempar ke syaitan tadi. Itu ngapain berdoa? Syaitan lagi ditimpuk, ya. Berdoa itu yang diajarin Nabi di antara dua azan, ya, antara azan dan iqamat sebelum subuh, ya. Apalagi ketika hujan di antara dua khutbah Jumat, itu doa.
disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan, mana dalilnya berdoa ketika bintang jatuh? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Ya, itu tasfiyah lah dari pemahaman Jalih waktu dulu ya. Suatu sisi kita nggak boleh minta bantuan jin, tapi kita pernah dengar kisah di antara pasukannya Nabi Sulaiman ada yang dari jin. Bahkan disebut namanya ya, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Itu kan Nabi Sulaiman lagi rapat sama menteri-menterinya. Ya, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis ke sini sebelum mereka nyampe Palestina? Kerajaan Nabi Sulaiman ada di Palestina kan? Nah, jin ifrit bilang, saya wahai baginda raja, saya mampu mendatangkan singgasananya Ratu Balqis sebelum Anda berdiri. Ratu Saba itu di Yaman, Pak. Kerajaan Nabi Sulaiman di mana? Di Palestina. Bayangin, antar negara ya, Ifrit mampu mendatangkan singgasananya Bilqis dari Yaman sampai Palestina sebelum Nabi Sulaiman bangun. Sekuat apa jin ketika itu kan? Hebat nggak? Ternyata lanjutan ayatnya, qala allazi utul ilm, ya, berkatalah orang yang diberi ilmu. Nah, di antara menterinya Nabi Sulaiman itu manusia. Ana atika bi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, saya bisa mendatangkan singgasana itu sebelum Anda kedip. Manusia di zaman Nabi Sulaiman lebih hebat daripada jin. Ya, waliullah, Pak. Saking dekatnya dengan Allah, nggak ada keraguan. Dia ngucap sesuatu, Allah kabulkan. Kayak apa dia menjaga aktivitasnya dari yang haram? Saking dekatnya dengan Allah. Akhirnya yang mendatangkan singgasana itu ya tadi, bukan jin ifrit tapi manusia. Nah, itu bukan minta perlindungan kepada jin. Kalau Nabi Sulaiman kasusnya itu ya, perkaranya adalah Allah tundukkan jin untuk Nabi Sulaiman. Itu bukan gimana manusianya aja lebih hebat dari jin ketika itu, ya kan? Jadi kasusnya bukan minta perlindungan kepada jin, tapi apa? Allah tundukkan para jin ya kepada Nabi. Kenapa? Nabi Sulaiman pernah berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi min ba'di, ya, atau lafaznya seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW menghormati Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Muhammad SAW sholat tahajud, ya, dicekek itu ifrit, Pak. Ya, yang goda Nabi Muhammad bukan khinzib. Kalau kita kerocok-kerocok digodanya sama apa? Khinzib. Yang goda Nabi ifrit, Pak, langsung. Ya. Itu Nabi lagi salat malam digoda sama ifrit, dicekek ifrit itu, ditangkap, Pak, sampai air liurnya itu membasahi tangannya Nabi. Ya, terasa dingin. Ketika sholat subuh selesai, Nabi cerita sama jamaahnya, semalam aku sholat, kemudian ifrit menggangguku, ya, ditangkap sama Nabi. Nabi bilang begini, seandainya bukan karena doa saudaraku, siapa yang dimaksud? Nabi Sulaiman. Ya, doanya tadi yang saya sudah bilang. Nabi Sulaiman minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada orang-orang setelahku. Allah berikan tuh limpahan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Bukan hanya jin yang tunduk kepada Nabi Sulaiman, hewan-hewan ya, termasuk burung-burung itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman dikaruniai memahami bahasa hewan. Ya. Semut pun ngerti. Bukan makali ina ya. Itu ngarang itu. Ya. Gimana ketika Nabi Sulaiman merapikan barisannya? Ketika itu, hatta atau ala wadin namli, qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Nabi Sulaiman sampai di lembah semut, di situ ada suara yang membuat Nabi Sulaiman senyum sampai tertawa. Fatabassama dhahikan min qawli.
Ala kulli hal, mau saya simpulkan ya ke pertanyaan Bapak tadi, itu bukan Nabi Sulaiman berlindung kepada jin, tapi yang benar apa? Allah tundukkan jin, ya, pasukan jin untuk Nabi Sulaiman. Bahkan angin Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman. Ini panjang ini ceritanya, kisah Nabi Sulaiman. Gara-gara Nabi Sulaiman taubat. Ya, waktu itu kagum dengan kuda-kudanya, gagah, kuat, cepet. Cepetnya itu Pak, lagi ngebut banget, ngeremnya pakem, serat, gagah pokoknya. Gara-gara Nabi Sulaiman mengagumi kuda-kudanya tadi, ya, ada di Al-Quran, sholat asarnya terlambat. Sholat asarnya terlambat, Nabi Sulaiman taubat. Taubatnya Nabi Sulaiman, semua kudanya itu yang mengagumkan, yang melalaikan, dibunuh sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman potong kaki-kakinya, lehernya ditebas, dimatiin semuanya kudanya. Bayangin Pak, taubatnya Nabi itu seperti itu. Kalau kita lalai dari sholat gara-gara HP-nya Bapak banting. Saya banting Pak, tapi di kasur, sayang mahal belinya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya Allah mengganti kendaraannya Nabi Sulaiman dengan apa? Dengan angin. Kuda-kudanya dihajar semua, dimatiin. Allah ganti dengan angin. Jadi Nabi Sulaiman kalau mau kemana-mana tuh, karpetnya itu digelar, karpet yang sangat besar, perbekalannya semua taruh situ, nanti diangkat oleh angin, ya, kemanapun naik angin. Nah itu jangan-jangan film Sun Gokong, film Sun Goku terinspirasi dari itu. Ya kan mereka ini plagiat. Ya ala kuliah ya, seperti itu Pak ya. Nanti setelah kita lanjut pekan depan apa tahun depan? Tahun depan. Insyaallah kita lanjut lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.